Yo halo teman-teman, perkenalkan nama saya Willy Chandra Moeletistorus, panggil aja Willy. Saya dari sebuah perusahaan yang berasal dari Surabaya, lebih tepatnya yang namanya Axel Beat Training Center. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UKK, lebih tepatnya soal UKK paket 1. Sebelum masuki inti video atau konfigurasi soal UKK-nya, kita perlu beberapa barang atau alat nih untuk konfigurasinya. Pertama kita butuh laptop, sudah pasti kita butuh. Nantinya laptop ini digunakan untuk klien sekaligus untuk alat konfigurasi routernya. Setelah itu kita juga butuh switch. Di sini saya pakai switch Ruiji bertipe RG ES205 GCP. Lalu kita juga butuh dua router RB900 series. Untuk kanannya ini adalah router wireless. Di sini saya pakai untuk wirelessnya saya pakai 951. Karena apa? Meskipun dia single band, tapi jangkauan sinyalnya sangat luas. Jadi cocok dipakai untuk router wireless. Untuk yang kiri ini saya pakai tipe RB952. Untuk jangkauan sinyalnya biasa aja, cuman dia udah dual band. Jadi nggak cocok lah router wireless. Jadi saya pakai ini sebagai router kabel aja untuk distribusi internet kabel. Setelah itu kita juga butuh handphone. Nantinya handphone ini digunakan untuk klien, sebagai klien untuk router wirelessnya. Setelah itu kita juga butuh kabel UTP, digunakan untuk menghubungkan antara perangkatnya ya. Terakhir kita butuh internet sudah pastinya. Nah, kita perlu membangun topologi nih sesuai yang ada di soal UKK. Oke, pertama kita butuh kita harus menyambungkan kabel internet. Kabel internet ini menuju ke switch. Nah, nantinya switch ini akan mendistribusikan internet menuju ke router wireless dan router kabelnya. Oke, saya atur dulu topologinya. Buat 3 timelapse saja. Oke, untuk kabelnya, jadi dari switchnya terserah mau ditancapkan di port mana aja. 1 sampai 4 terserah mau pakai yang mana. Di sini saya pakai 2 aja. Nah, tapi untuk routernya kita wajib pakai Ether 1. Karena Ether 1 adalah jalan masuk internet untuk router. Biasanya pakai Ether 1. Sama sih untuk kedua routernya, mau baik router wireless maupun router untuk kabelnya kita pakai Ether 1. Oke, setelah kita selesai memasang topologinya sesuai dengan soal, oke, kita langsung masuk ke konfigurasinya aja cuy. Wah, pertama-tama saya akan setting di router 1 atau router A. Router A itu yang router kabel ya, jadi yang ini. Nah, kita setting dulu router kabelnya dulu. Nah, kita pakai aplikasi andalan kita yaitu Winbox. Pertama-tama kita tambahkan IP dulu. Sudah di soal, jadi kita tambahkan IP di interface yang menuju ke laptop kita. Untuk IP-nya kita sesuai yang ada di soal. Jadi 200.50.3.xx. Nah, untuk X ini terserah mau diisi apa. Di sini saya coba pakai 22 aja. 22/28. Untuk interface-nya kita pilih, karena saya pakai Ether 4 untuk menuju ke laptop saya, jadi untuk interface-nya saya pilih Ether 4. Oke, kalau udah selesai di sini kita kan terima internet pakai Ether 1 nih, tapi kita ngeping ke Google itu nggak akan bisa, no root to host.
Kenapa? Karena kita belum dapat IP dari switchnya. Nah, bagaimana cara kita dapat IP? Untuk kita dapat IP, kita perlu pergi ke tab IP lalu DHCP client. Kita tambah aja. Untuk interface-nya kita pilih Ether 1 karena gateway menuju ke internet itu kita pakai Ether 1, menuju ke switch pakai Ether 1. Lalu di oke aja. Kalau udah bond gini berarti udah dapat IP ya. Otomatis di sini udah dapat IP. Nah, dynamic IP. Kita ngeping harusnya udah bisa. Coba ngeping 88. Nah, udah bisa. Nah, sekarang kita coba alirkan dari router itu menuju ke laptop. Nah, di sini laptop saya belum dapat IP. Belum dapat IP, masih DHCP. Kita coba ngeping dulu aja. Harusnya nggak bisa. Nah, destination host unreachable. Nah, untuk ngalirkan dari router menuju ke laptop, kita perlu setting DHCP server. Nah, kita pakai menu andalan kita untuk buat DHCP server, yaitu DHCP setup. Adalah menu paling mudah kita buat DHCP server. Untuk interface-nya kita pilih Ether 4 karena dari router ke laptop saya pakai Ether 4. DHCP address-nya space di next aja. Next aja. Next terus sampai komplit ya. Nah, setelah kita setting DHCP server, harusnya laptop saya sudah dapat IP. Dapat IP ya. Kita coba ipconfig/renew. Sorry, salah ketik. Kita tunggu dulu sampai IP ini memperbarui sini. Nah, kita sudah dapat IP. Di sini kita dapat IP 250.3.21. Namun di sini belum ada indikator red access. Masih no internet access. Dan ketika kita ngeping ke 888, otomatis nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, kenapa yang terjadi? Nah, di sini kita juga perlu di sini kesalahan kita adalah kita belum bikin firewall NAT-nya. Kita perlu juga IP NAT firewall NAT. Nah, kita sebelum kita ngalirkan ke internet, kita juga perlu setting firewall NAT-nya. Gunanya untuk apa? Jadi di NAT-nya ini kita perlu atur chain dulu, source NAT, interface-nya. Ini out interface ini jalur keluar kita menuju ke internet itu pakai interface mana? Karena di sini saya pakai Ether 1 menuju ke switch-nya atau ke internetnya. Jadi untuk out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu kita pergi ke tab action. Lalu pilih mouse query. Oke, kalau sudah kita oke aja. Kita oke. Lalu kita coba renew dulu ya. Kita coba ipconfig renew. Harusnya dapat IP. Nah, dapat IP kita coba ping aja, ping ke 888. Nah, udah bisa ya. Kita coba ngeping pakai domain aja. Ngecek apakah udah bisa pakai domain apa belum. google.com. Nah, udah bisa ya. Jadi gunanya masquerade kayak gitu. Kita butuh internetan itu kita butuh NAT masquerade. Di sini untuk settingan di router kabelnya sudah selesai. Jadi udah bisa nerima internet. Bisa nyalakan internet. Lalu kita coba pindah ke router wireless-nya aja cuy. Oke, di sini kita sudah masuk di router wireless-nya. Ini ada RB951 ya. Berarti udah benar router wireless. Nah, di router wireless-nya kita juga perlu setting IP dulu. IP address. Nah, untuk IP-nya
kita sesuaikan aja di soal ya. Jadi IP-nya 200.50.3.4 seingat saya titik 49 ya /28. Atau kita coba beda aja ya dari sebelumnya. Kita coba pakai /26 di interface bilang ya, karena di router wireless kita setting AP atau WiFi. Untuk interface-nya kita pakai interface WLAN. Jadi di interface ini kita tambahkan IP interface WLAN. Untuk merahnya jangan panik karena di interface-nya ini belum nyala, belum ke enable, masih ke disable. Jadi wajar kalau merah. Nah, setelah kita enable, otomatis di sini langsung gak merah. Selanjutnya kita juga butuh setting DHCP server lagi. DHCP server. Kita pakai lagi-lagi kita pakai menu termudah aja ya. Kita pakai DHCP setup. Klik aja. Nah, di menu DHCP setup ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Karena di soal kita ada prosedur tertentu. Jadi untuk DHCP server interface-nya kita pakai WLAN 1 aja karena kita mau setting WiFi atau AP. Terus kita next. Untuk address space-nya udah bener 0.26, next aja. Untuk gateway-nya udah benar 49. Sama di soal ya. Soal jadi di soal itu gateway-nya 49 deh kayaknya. Next aja. Nah, untuk address give out ini sama kayak address pool-nya. Jadi kalau di soal itu address pool-nya mulai dari 50 sampai 61. Kita perhatikan ini biar kita benar, kita mengerjakan soal dengan benar. Next aja. Untuk DNS servernya kita sesuaikan dengan soal aja ya. Untuk primary-nya, untuk DNS utamanya kita pakai DNS Google yaitu 888. Lalu untuk secondary-nya, DNS cadangannya kita pakai untuk secondary kita pakai 10.5.255 pakai 200.53.23 kalau lupa. Oke, untuk DNS-nya kita pakai DNS Google. Untuk DNS primary-nya atau utamanya kita pakai DNS Google yaitu 8888. Kalau kita juga pakai secondary DNS atau DNS cadangan. Di sini kita pakai 200.50.333. Lalu kita next aja. Di sini kita sesuaikan dengan soal ya. Untuk list time-nya kan di soal itu 6 jam, kita juga setting 6 jam. Udah di next aja. Oke. Nah, kalau merah ini jangan panik karena belum ada klien yang connect ke interface WLAN 1, jadi di DHCP servernya itu merah. Nah, setelah kita setting DHCP server, setting IP-nya, kita setting di wireless-nya. Wireless-nya kita setting untuk WiFi-nya, untuk AP-nya, access point-nya ya. Yang perlu kita setting di sini, kita perlu ke tab wireless, lalu kita ubah dari mode station tuh ke mode AP bridge. Sebenarnya mode AP ini ada dua mode, yaitu ada AP bridge dan juga ada bridge. Untuk AP bridge ini point to multi point, jadi kita bisa punya banyak klien, lebih dari satu. Tapi untuk bridge ini kita hanya punya satu klien aja, untuk point to point aja. Jadi karena di sini kita coba beberapa perangkat, jadi saya pilih AP bridge saja. Untuk band channel width and frequency ini optional, kita pakai apa? Dan normalnya untuk frekuensi ini kita pilih frekuensi yang paling minim penggunanya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghindari interferensi gelombang. Itu opsional di Sarawak. Contoh
saya pakai 2437. Untuk SSID nya di sini contoh saya pakai UKK Axelbit. Kalau udah di oke aja, sebenarnya untuk settingan tadi kita udah berhasil bikin akses point atau wifi. Cuman di wifi tadi itu belum ada security atau keamanannya, jadi kita perlu ngatur keamanannya dulu. Dimana kita ngaturnya? Kita perlu pergi ke security profile, lalu kita tambah aja. Nah, untuk namanya ini terserah optional, kita mau ngisi apa. Untuk namanya kita untuk sebagai pengingat aja, kita contoh UKK Axelbit. Untuk modenya kita pakai dynamic case, dan untuk authentication types-nya kita pilih WPA PSK dan WPA 2 PSK. Pre-shared key ya, PSK pre-shared key. Untuk sandinya terserah juga kita mau pilih apa. Untuk lebih memudahkan, saya coba pilih 1 sampai 8 aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ketika Anda ragu sandinya itu apa, kan di sini hanya terpampang bintang-bintang aja kan ya. Klik setting di bagian pojok sini, ada menu setting, klik aja. Lalu untuk hide passwordnya di uncheck aja. Di-uncheck. Nah, kita langsung tahu kita ngetik sandi apa aja. Kita sekiranya udah sama dan sesuai dengan keinginan kita sandinya, kita oke aja. Nah, setelah di oke, kita balik lagi ke wifi interface, lalu di double klik di bilangan 1. Untuk security profile-nya kita klik aja, lalu kita masukkan security profile yang udah kita buat tadi, yaitu UKK Axelbit. Tadi oke aja. Di sini kita sudah selesai setting access point-nya atau wifi-nya. Namun di router ini belum ada internetnya. Nah, menurut host belum ada internetnya. Jadi percuma saja kita bikin access point tapi nggak ada internetnya. Nah, kita juga perlu ngatur internetnya. Kita pakai apa? Kita pakai menu andalan kita untuk mengontak IP, yaitu DHCP client. IP, kita perlu menu IP DHCP client, kita tambah aja. Karena gateway menuju internetnya pakai Ether 1, jadi di interface di DHCP client ini kita pilih Ether 1, lalu di oke aja. Tunggu sampai bound. Nah, kalau udah bound ini berarti udah dapat IP ya, otomatis di ini udah tes. Nah, ada IP dinamik IP yang tertambah secara otomatis kita nambahkan DHCP client. Nah, setelah itu kita coba cek router kita udah koneksi internet apa belum. Sebentar di ping, kita coba ping google.com. Nah, udah bisa connect internet ya. Ini udah bisa connect internet. Setelah itu kita juga butuh konfigurasi paling penting untuk jaringan lokal kita, yaitu firewall NAT, tambah aja source NAT sama. Untuk out interface nya kita pilih interface sebagai jalan keluar internetnya. Kita satu square di oke aja. Tadi oke. Nah, di sini saya kan setting 2 router. Di sini saya ada rekomendasi tools agar kita memudahkan konfigurasi kita ketika kita mengkonfigurasi 2 router atau lebih. Di sini saya ada rekomendasi tools, lalu kita pergi ke Romon. Nah, untuk masukkan Romon kita checklist aja, checklist. Jadi untuk semua router yang ingin kita konfigurasi dengan syarat kita terhubung lewat jaringan lokal ya, jaringan lokal. Jadi ditentang aja. Nah, di sini konfigurasi di router wireless sudah selesai. Tinggal kita connect
kliennya aja. Di sini saya pakai HP ya. Coba kita coba connect. Oke, udah tersambung ya. 2 kali tersambung. Nah, ketika saya udah nyambung pakai HP, otomatis di wilayah satunya running, ada tulisan R. Itu tandanya kita udah dapat klien. Kita buat di JDP server harusnya, nah, udah agak merah lagi. Nah, di titik ini kita sudah berhasil mengalirkan internet dari internet menuju ke switch didistribusikan menuju ke router kita. Kita sudah berhasil di titik itu. Oke, di sini saya udah di router kabelnya. Dari router kabel. Lalu kita coba aktifkan juga tools romonnya ya, agar kita gak ribet lah setting dua router ini. Romon, oke. Oh sorry, salah klik. Di tools romon di enable aja. Nah, bagaimana cara aktifkan romon kita agar kita bisa connect ke router lain tanpa kita pindahkan kabel menuju ke salah satu interface di router tersebut? Kita coba pergi ke new inbox. Nah, kita coba klik connect to romon ini, klik aja connect to romon. Coba refresh. Nah, udah muncul ya untuk boardnya. Kita di boardnya ini 951, yaitu router wireless kita. Padahal internet saya ini lagi tersambung di router kabel, tapi saya juga bisa pakai router wirelessnya untuk dengan romon, dengan syarat antar router harus terhubung lewat jaringan. Karena kedua router tersebut terhubung lewat switch, jadi ya oke, bisa pakai romon. Kita connect aja. Nah, untuk sisi kanan ini di router wirelessnya, untuk sisi kiri di router kabelnya. Karena kita udah bisa konfigurasi dua-duanya, kita biar kita nggak bingung, kita coba kasih identitas dulu di router kita. Jadi untuk di router wirelessnya kita coba kasih identitas. Ini ada di menu sistem identity. Ini kita ganti, umpama kita pakai router wireless. Oke aja. Sama, kita juga harus setting di router kabelnya. Menu ke sistem identity. Kita pakai router kabel. Di oke aja. Oke, untuk menandai router kita udah ada identitas apa belum, di bagian atas udah ada namanya ya masing-masing router. Jadi di sini router kabel, untuk kiri router kabel, untuk kanan jadi router wireless. Selanjutnya di soal kita juga perlu routing dinamik ya. Routing dinamik di sini saya coba pakai routing OSPF, dinamik OSPF. Jadi menunya kita perlu menuju ke routing OSPF. Nah, untuk menambahkan OSPF kita ini cukup mudah ya. Untuk kita bikin routing OSPF itu cukup mudah, berbeda dengan routing statik biasa. Kita kan kalau di routing statik kita perlu nambahkan dua parameter ya, yaitu destination address sama gateway. Tapi kalau di OSPF ini kita perlu setting di satu menu aja, yaitu di menu network. Untuk network ini kita perlu ngisi. Nah, untuk melihat IP mana saja yang perlu kita tambahkan di network, kita perlu menuju ke IP routes. Nah, kita kita tambahkan IP yang berflag DAC di route list ini, berlambang DAC 2 ini. Kita pindahkan menuju ke OSPF networknya. Kita
kita plus aja. Untuk area terserah, tapi untuk networknya kita tambahkan aja yang berflag DAC ya. Contoh di sini ada 92 168 100.0/24. Kita untuk areanya backbone aja nggak apa-apa, lalu kita oke aja. Jadi kita tambahkan keduanya aja ya. Karena routing ini bersifat dua arah, jadi di router kabel kita juga perlu pasang routing nih. Jadi sama kayak konfigurasi di router wireless, kita perlu ke routing OSPF di network, lalu kita juga perlu menuju ke IP routes. Routingnya berflag DAC, IP berflag DAC, kita pindahkan ke OSPF network 2.1.100.5.3 otomatis di router listnya kita ini akan ketambahan satu berflag DAO. DAO ini artinya Dynamic Active OSPF. Ini adalah routing otomatis yang ditambahkan ketika kita nambahkan routing OSPF ya. Jadi di keduanya harusnya udah ada semua. Nah, ini juga ada DAO. Nah, kedua routing ini adalah routing OSPF. Jadi ketika di IP route di IP route ini kedua routenya udah ada DAO-nya, berarti konfigurasi dynamic route-nya udah berhasil. Disclaimer dulu, di soal ini ada routing statiknya. Nah, karena kita pakai DHCP client dan di DHCP client tersebut itu dia akan otomatis menambahkan routing menuju ke internet. Jadi untuk routing statiknya kita nggak perlu bikin. Routing menuju ke internet itu yang mana? Jadi routing menuju ke internet itu yang ini. Nah, yang 00/0 ini. Untuk destinasinya 00/0 dan gateway-nya adalah 1.1 ini merupakan IP router pusatnya. Itu router yang menyalurkan internet menuju ke switch-nya. Itu memiliki IP 92.168.100.1. Nah, gunanya untuk apa 00/0 ini? Jadi 00/0 ini ibarat pintu kemana saja. Jadi ketika kita mau ngakses YouTube kita lewat situ, mau ngakses Facebook kita lewat situ. Nah, ketika kita gak nambahkan routing 00/0 ini atau default route ini, kita perlu menambahkan routing kita menambahkan IP di seluruh dunia di routing tersebut, routing ini. Gak kebayangkan gimana beratnya IP tersebut. Nah, untuk memudahkan di sini kita pakai 00/0. Gunanya IP ini dia sebagai gateway menuju ke internet. Oke, selanjutnya kita coba mengamankan jaringan lokal kita menggunakan web proxy. Nah, untuk web proxy-nya tersebut menunya ada di IP. Nah, untuk pengontrol web proxy ini kita setting di kedua routernya ya, di router wireless maupun di router kabelnya. Untuk settingnya ada di menu IP. Pertama kita coba setting di menu router wirelessnya dulu ya, di IP, lalu pilih ke web proxy. Untuk mengaktifkan web proxy atau web proxy mengamankan jaringan lokal kita perlu enable aja, dicentang aja enable-nya, dicentang. Kalau karena di soal ini ada ketentuan tertentu untuk web proxy-nya, jadi untuk portnya kita disuruh pakai port 3128 port 28. Lalu untuk change administrator atau change manager-nya itu diisi nama kita, nama peserta. Contoh saya Welly at sekolah .sch.id. Nah, untuk message-nya ini size-nya itu unlimited aja. Dan untuk message objektifnya kita setting ke default aja 2048.
Dan konfigurasi terpenting adalah ini, change on disk. Nah, untuk change on disk ini kita harus centang. Nah, lalu di soal kita juga disuruh mau ngeblok 2 website. Nah, disclaimer dulu, jadi di web proxy ini kita hanya bisa ngeblok website HTTP. Untuk HTTPS belum bisa. Karena apa? Karena ada S-nya. Enggak ya. Jadi untuk jadi di MikroTik ini hanya support ngeblok HTTP aja untuk web proxy. Ketika kita mau ngeblok HTTPS, kita kan bisa pakai firewall. Jadi untuk ngebloknya kita perlu menuju ke menu akses. Yang di menu akses bawahnya reset.html, akses, lalu kita tambahkan. Nah, untuk hal-hal yang perlu diisi itu hanya di destination hostnya, DST host. Ini isi domain website mana yang ingin kita blok, yang berbasis HTTP ya, ingat. Untuk itu saya coba ngeblok websitenya Lipi. Untuk ngebloknya kita perlu pertama kita ketik bintang dulu, terus kita ketik websitenya, contoh lipi.go.id, lalu kita tutup lagi dengan bintang. Nah, setelah itu karena kita mau ngeblok, jadi X-nya kita pilih deny, lalu di OK aja. Nah, selanjutnya untuk website keduanya saya coba pakai Linux, bintang lagi linux.org.id. Teksnya sama di karena kita mau ngeblok, teksnya deny. OK aja. Nah, karena di soal gitu kita harus bikin transparan proxy, jadi untuk configure-nya belum sampai selesai di sini. Jadi kita perlu ngatur firewall-nya dulu. Betulnya firewall NAT ya. Firewall NAT di IP ya, IP firewall NAT. Kita tambah aja. Untuk chain-nya kita pilih destination NAT. Dan untuk protokolnya karena kita mau ngeblok HTTP, jadi protokol TCP, lalu destination portnya 80 karena kita mau ngeblok HTTP kan punya port 80. Untuk interface-nya kita klik bintang 1. Untuk action-nya, nah ini yang penting, jadi untuk action-nya kita pilih redirect to port. Untuk portnya ini berarti diisi port web proxy tadi, yaitu 3128. Cara bacanya gini untuk urutnya ini. Jadi ketika ada paket yang menuju ke protokol TCP port 80 melalui interface VLAN akan di redirect atau dibelokkan menuju ke port 3128. Lalu di port 3128 kita akan diarahkan untuk tidak bisa mengakses website yang udah kita blok tadi. Lalu kita coba setting juga proxy ini di router kabel kita, IP proxy enable. Untuk portnya kita pilih 3128. Untuk SMS-nya nama kita sekolah.sdh.id. Disk akses SMS-nya sama, kita tambahkan aja lipi.go.id, lalu tadi apply copy linux.org.id. Oke. Lalu kita setting di IP firewall-nya. IP firewall ditambah tetap general, chain-nya sama kayak tadi, destination otomatis TCP port 80 kalau kita mau blok HTTP. Untuk interface-nya berbeda dengan router wireless tadi. Di sini saya pakai router 4 untuk menuju ke klien atau menuju ke laptop saya. Jadi di interface-nya kita pilih router 4. Action-nya perlu redirect dan portnya kita isi port dari port tersebut. Oke, kita coba testing apakah web proxy yang sudah kita buat berhasil apa belum untuk ngeblok situs yang kita inginkan tadi. Kita pergi aja ke browser, lalu ketikkan situs yang udah kita blok tadi, contoh lipi.go.id. Nah, jika berhasil akan tertampil di webnya tulisan error forbidden, lalu di bawahnya ini ada access denied dan cache administratornya adalah cache
router yang melayani klien lewat wireless. Ini router wireless. Sama saya tadi, kita tambah aja langsung di queue list dengan isi queue. Kita general, nama queue-nya terserah di optional siapa. Contoh saya kasih limit wireless. Dan target IP-nya kayak tadi. Jadi karena di router ini memancarkan wifi LAN LAN, dan dia juga nyebar IP LAN. Jadi kita masukkan target IP-nya ini network IP LAN-nya. Contoh 100.50.3.0/6. Untuk max limitnya untuk targetnya, untuk uploadnya, max limit uploadnya. Karena wireless tadi kan prosedurnya 32K gitu. Sama untuk 32K audio bisa. Karena klien dari router wireless ini HP saya coba pakai browsing yang dahulu. Nah, kalau indikator samping limitnya ini merah berarti berjalan ya. Kita coba cek di trafficnya. Nah, trafficnya juga naik turun. 11, 34, 3, 5, 16. Oke, untuk limit dari kedua router udah berhasil. Sekarang kita coba testing koneksi klien ke router, lalu klien antar klien, lalu klien ke internet akhirnya. Pertama-tama saya sebagai contoh saya pakai laptop aja. Jadi saya tes koneksi antar laptop saya menuju ke router kabelnya. Tesnya gimana? Kita coba ping aja. Ping IP dari router kabel. Itu IP-nya 200.50.3.22. Nah, udah berhasil nyambung ya. Udah time tulis TTL. Jadi koneksi antara laptop saya dengan router itu udah terjalin. Udah bisa saling berkomunikasi. Nah, setelah itu untuk opsi kedua kita coba koneksi klien antar klien. Jadi saya coba ping dari laptop ini IP dari klien router wireless atau HP saya. Sebelum itu saya cek dulu HP saya dapat IP berapa. Cek dulu. Oke, di sini IP HP saya adalah 200.50.3.29. Kita coba ping 200.10.3.49. Nah, bisa terhubung. Jadi laptop saya dengan klien dari router kabel dan klien dari router wireless itu bisa saling berkomunikasi. Terakhir koneksi antara laptop saya atau klien itu menuju ke internet udah bisa terhubung ke internet apa belum. Kita coba cek aja. Kita masih pakai CMD aja. Kita coba ping ke 888 atau DNS Google. Oke, saya ketik. Nah, kalau udah berhasil, udah time tulis atau TTL berarti udah berhasil. Jadi koneksi antara klien dengan internet itu udah jalin, jadi bisa untuk internetan. Oke, demikian pembahasan soal UKK paket 1 dari saya. Gimana? Susah? Jika ada kesusahan, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. See you next video and